Tata krama, cara berbicara dan berkomunikasi dengan dosen. Misalnya, Jati, kita tidak bisa sembarangan saat berbicara, seolah-olah menganggap dosen sebagai teman sebaya. Kita harus menempatkan ucapan sesuai dengan siapa lawan bicara kita. Misalnya kalau ke dosen, kita harus atur nada bicara kita. Kalau ke teman, tentu berbeda. Jati, kita harus melihat kepada siapa kita berbicara dan kepada siapa kita meminta tolong, begitu. Sebenarnya, dalam agama Islam tidak ada yang namanya cara praktis untuk beribadah, karena semuanya sudah diatur dalam ajaran agama. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah menyusun jadwal atau schedule, mulai dari jam tidur, jam ibadah, dan seterusnya. Misalnya, bangun tidur langsung salat subuh, lalu membaca Al-Quran atau berzikir. Setelah itu, siang harinya kita isi dengan belajar di kampus, lalu salat zuhur, makan siang, dan sebagainya. Jangan lupa juga olahraga, karena itu penting. Mood seseorang itu tergantung bagaimana ia menjaga fisiknya. Kalau belajar terus tanpa olahraga, nanti bisa loyo. Masuk waktu maghrib, bisa diisi dengan murojaah atau mengulang pelajaran. Jangan lupa tilawah, lalu salat isya. Setelah itu, kalau ada tugas kelompok, dikerjakan dulu, lalu istirahat yang cukup. Yang terpenting, semua aktivitas itu diniatkan karena Allah. Karena dalam hadis dikatakan bahwa segala sesuatu tergantung pada niatnya. Kalau kita niatkan belajar karena Allah, maka itu dihitung sebagai ibadah. Jadi, kuliah itu jangan sekadar hadir dan pulang, tapi harus diniatkan sebagai bagian dari ibadah. Pandangan Islam terhadap menuntut ilmu itu wajib, apalagi ilmu agama Islam. Di kampus biasanya ada pelajaran agama Islam juga, ada ustazahnya juga yang mengajar, kan? Kalau belum ada, harus diusahakan supaya ada. Misalnya dengan kegiatan-kegiatan di masjid. Jadikan masjid itu sebagai base camp, tempat berkumpul untuk majelis-majelis ilmu. Apalagi mahasiswa biasanya banyak tugas, jadi masjid bisa jadi tempat untuk belajar juga. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu. Bahkan, agama kita dibangun atas dasar ilmu. Orang yang beribadah tanpa ilmu, maka ibadahnya bisa tidak sah. Misalnya salat, kiblatnya harus tahu arahnya, membaca Al-Fatihah pun tidak bisa sembarangan. Jadi, penting sekali pengembangan diri itu disertai dengan belajar agama, karena agama akan mengatur semua aspek kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau agamanya benar, insya Allah akhiratnya juga baik. Islam itu bukan sekedar status di KTP, tapi harus dipahami sebagai ajaran yang rahmatan lil alamin. Betul, kan? Rahmat bagi seluruh alam. Bahkan kepada orang kafir pun kita diajarkan untuk bertutur kata yang baik. Dalam Al-Quran, ada ayat ketika Allah menyuruh Nabi Musa untuk pergi ke Firaun yang sudah mengaku sebagai Tuhan. Allah bilang, "Idshaba ila Firauna innahu tagha." Artinya, pergilah kalian berdua kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, tapi Allah tetap memerintahkan untuk berkata dengan lemah lembut. Hakulallahu kaulan layinan. Semoga dengan kata-kata lembut itu, dia bisa sadar atau merasa takut. Jadi, ketika kita berkomunikasi dengan teman-teman di kampus, termasuk yang non-muslim atau dari luar negeri, kita harus tetap menjaga adab Islam. Karena adab Islam itu paling mulia. Nggak ada agama yang lebih sempurna adabnya daripada Islam. Kalau kita belajar, kita jadi tahu bagaimana menyampaikan sesuatu dengan adab yang baik dan saling menjaga perasaan orang lain. Adik-adik sekalian, kalian masih kuliah, jadi usahakan semua yang dilakukan di kampus itu betul-betul berdasarkan kejujuran, terutama saat ujian atau mengerjakan tugas.
Usahakan semuanya murni dari usaha sendiri. Jangan sampai ada yang namanya kopekologi. Itu adalah bahasa gaul untuk menyontek, karena hasil dari ketidakjujuran itu akan mempengaruhi ijazah yang kita dapatkan. Misalnya, kalau kita dapat nilai kumlot tapi hasilnya dari mencontak, lalu ijazah itu digunakan untuk melamar kerja dan dapat gaji besar, maka secara tidak langsung gaji itu tidak halal, karena prosesnya nggak jujur. Jadi, kejujuran itu penting. Kalau dari awal kita tidak jujur, nanti dampaknya bukan cuma di dunia, tapi bisa sampai ke akhirat juga. Ini pertanyaan bagus, karena berkaitan juga dengan yang tadi kita bahas soal kejujuran. Jadi, kejujuran itu harus diutamakan dalam keseharian, termasuk dalam kuliah. Saran saya, buatlah jadwal harian. Jangan biarkan waktu berjalan seperti air mengalir tanpa arah. Dulu saya kuliah di Darul Sunan, statusnya seperti mahasantri. Setiap hari ada kegiatan. Setelah subuh ada halaqah Quran, lalu jam 7 belajar, setelah zuhur ada kegiatan Al-Quran lagi. Semuanya teratur. Nah, mahasiswa yang di luar pesantren pun harus punya jadwal pribadi yang tertib. Selain itu, pilihlah teman yang baik. Dalam hadis dikatakan, teman itu bisa membawa pengaruh. Kalau kita berteman dengan orang yang jujur, maka kita juga terbawa jeti jujur. Tapi kalau berteman dengan yang akhlaknya buruk, bisa-bisa kita ikut jeti seperti itu juga. Misalnya teman yang suka merokok, bisa jadi kita ikut merokok juga. Jadi, perhatikan siapa teman kita. Kepemimpinan itu adalah tanggung jawab besar, karena setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi, siapapun yang ingin menjadi pemimpin harus betul-betul amanah. Misalnya, jadi ketua SIS atau ketua organisasi, dia harus bisa merangkul anggotanya dengan baik dan adil. Jadi pemimpin itu tidak gampang, apalagi kalau sudah jadi presiden. Bayangkan, bukan satu orang yang diurus, tapi jutaan rakyat. Karena itu, niatkan kepemimpinan hanya karena Allah. Jangan karena ingin populer atau cari nama. Pemimpin yang adil akan masuk surga lebih dulu, sedangkan pemimpin yang zalim akan masuk neraka paling cepat. Maka jadilah pemimpin yang adil dan tulus karena Allah, bukan karena ingin terkenal. Stres, pusing, atau kecewa itu hal yang wajar. Karena hidup ini penuh cobaan, tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian. Kita harus kembali kepada agama, karena Islam adalah agama yang sempurna. Orang yang stres pun bisa kembali tenang kalau dekat dengan agama. Misalnya, bangun tidur kita berzikir, dizikir itu penenang hati. Banyak orang kayak mencari ketenangan lewat cara yang salah, seperti pergi ke tempat hiburan, tapi ada orang yang biasa saja. Masuk ke masjid, baca Al-Quran, dizikir, lalu merasa damai. Jadi, kalau adik-adik sedang merasa tertekan atau stres, coba kembali ke agama, salat, berdoa, minta pertolongan kepada Allah. Insya Allah, hati akan lebih tenang dan hidup jadi lebih ringan dijalani. Media sosial sekarang ini sangat masif. Dari anak kecil sampai orang tua semua main media sosial. Saran Ustaz, gunakan media sosial seperti menggunakan pisau. Kalau pisau dipakai memotong kue, maka kue itu bisa dibagi dan dinikmati. Kalau dipakai untuk hal buruk, bisa melukai orang. Jadi, media sosial bisa kita manfaatkan sebagai ladang dakwah. Dakwah itu tidak harus jadi ustaz atau ustazah. Kalau kita belajar sesuatu yang baik, lalu membagikannya, itu sudah termasuk dakwah. Misalnya, kita buat video tentang cara wudhu yang benar,
lalu disebarkan. Ketika ada orang yang menonton dan mengikuti, lalu dia bisa salat dengan benar, kita akan dapat pahala. Tapi sebaliknya, kalau kita menyebarkan video yang belum tentu benar atau hoaks, apalagi memfitnah, maka dosanya juga kembali ke kita. Sebagai mahasiswa, kita harus berpikir kritis sebelum membagikan sesuatu, pastikan dulu kebenarannya, karena kita adalah generasi intelektual. Ini pertanyaan penutup yang sangat bagus. Dalam Islam, menuntut ilmu itu fardu, bahkan tingkatannya di atas wajib. Rasulullah mengatakan bahwa menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap muslim. Jadi, kalau kita sudah muslim, wajib hukumnya belajar. Baik itu ilmu agama maupun ilmu lainnya, karena dengan ilmu, derajat kita akan diangkat. Fokuslah pada satu bidang, supaya kita bisa menjadi ahli di bidang tersebut. Misalnya, kalau ingin kuasai bahasa Inggris, maka seriuslah belajar. Bahasa Inggris itu penting karena bisa membuka banyak pintu. Kita bisa jadi penerjemah, kerja di luar negeri, bahkan jadi juru bicara presiden. Kalau kurang menguasai, cari guru. Kalau perlu les privat, tidak apa-apa. Keluarkan sedikit uang, yang penting hasilnya baik. Jangan lupa juga untuk patuh kepada orang tua. Banyak orang sukses walau hanya lulusan SD. Karena mereka memuliakan orang tua. Ingat, orang tua berjuang membiayai kuliah kita. Maka doakan mereka dan hormati mereka. Dekat juga dengan dosen, karena mereka bisa jadi jalan kita menuju kebaikan. Hormati dosen, jaga sikap saat berbicara. Insya Allah, kalau kita sukses di kampus, kita juga akan sukses di dunia kerja dan di akhirat.